Apa kabar sahabat Dirabila semua? Bersama gua Rizal, selamat datang di Dirabila. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata yang menggemparkan publik pada awal tahun 2025. Kasus ini bermula dari hilangnya seorang wanita muda yang sedang bekerja menagih utang. Namun, penyelidikan polisi justru membuka rahasia yang jauh lebih mengerikan. Satu korban berubah menjadi dua, dan semuanya mengarah pada satu orang yang selama ini hidup seperti warga biasa. Bagaimana sebuah utang bisa berakhir menjadi tragedi? Dan mengapa kasus ini justru mengungkap peristiwa lain yang telah lama tersembunyi? Jadi seperti biasa, siapin kopi kalian, kalau berani, matiin lampu sekalian, dan yuk kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berpusat pada seorang wanita muda bernama Sri Pujayanti. Di usianya yang baru menginjak 22 tahun, Sri adalah potret seorang perempuan mandiri yang menetap di daerah Jonggol, Kabupaten Bekasi. Memiliki paras yang cantik, Sri tidak ragu menjalani profesi yang penuh risiko, yaitu bekerja sebagai debt collector atau penagih utang keliling di salah satu koperasi di daerah Bekasi. Sebagai ujung tombak koperasi, keseharian Sri dihabiskan di jalanan, mengetuk pintu demi pintu nasabahnya dari pagi hingga petang. Kegigihannya dalam bekerja menunjukkan dedikasi seorang wanita muda yang gigih mencari nafkah secara mandiri. Namun, rutinitas pekerjaan yang biasa ia jalani hari itu ternyata menjadi perjalanan terakhirnya. Tepat pada hari nahas itu, tanggal 3 Februari 2025, Sri pergi menemui nasabahnya untuk menagih utang seperti biasa. Namun, setelah seharian berkeliling melakukan penagihan, salah satu rekan kerjanya menyadari sebuah kejanggalan. Sri belum juga kembali ke kantor padahal hari sudah mulai larut. Tidak hanya itu, Sri sama sekali tidak bisa dihubungi. Merasa penasaran sekaligus khawatir, rekan kerjanya memutuskan untuk melacak rute dan alamat nasabah yang dikunjungi Sri hari itu. Sekitar pukul 18.00, sampailah rekan Sri di sebuah alamat di Kampung Kikuronjo RT 001 RW 005. Rumah itu adalah milik nasabah bernama Sunardi yang berusia 44 tahun. Saat ditanya, Sunardi dengan tenang menjawab bahwa Sri memang sempat mendatangi rumahnya, namun sudah pergi. Mendengar hal itu, rekan kerjanya pulang dan melaporkan kejanggalan tersebut kepada atasan serta pihak keluarga Sri. Firasat buruk semakin menguat hingga tepat pada jam 12 malam. Rekan kerja dan keluarga Sri memutuskan kembali mendatangi Kampung Kikuronjo. Mereka meminta bantuan ketua RT setempat yang bernama Misan, menceritakan hilangnya Sri, dan meminta izin untuk menggeledah rumah Sunardi. Sekitar jam 1 dini hari, rombongan ini tiba di rumah Sunardi. Kecurigaan mereka sangat beralasan, karena lokasi terakhir sinyal ponsel Sri berada tepat di titik rumah tersebut. Sunardi yang terlihat tenang mempersilakan mereka melakukan penggeledahan. Saat menyusuri area kamar, pandangan mereka tertuju pada sebuah spring bed yang tergolek bersandar di pinggir tembok, bertumpuk dengan bantal-bantal. Saat spring bed itu dibuka, Pak RT Misan seketika terkejut setengah mati. Di sana, tergeletak sosok jasad wanita dalam posisi telungkup, yang tak lain adalah Sri Pujayanti. Jerit kepanikan memecah keheningan dini hari, dan suasana seketika berubah menjadi tegang. Melihat temuan mengerikan itu, warga yang berjaga segera bertindak cepat. Penemuan ini langsung dilaporkan pada saat itu juga ke kantor polisi setempat. Tak lama berselang, pihak kepolisian bersama dengan tim Inafis tiba dan segera mengamankan lokasi temuan untuk melakukan olah TKP awal. Setelah proses identifikasi di tempat selesai, jasad Sri langsung dievakuasi dan dibawa menuju rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari lokasi kejadian, semua petunjuk utama,
mulai dari sinyal ponsel hingga tempat disembunyikannya korban, secara absolut menunjuk pada satu nama, sang pemilik rumah. Polisi tidak perlu mencari jauh-jauh siapa dalang di balik tragedi ini, karena pelakunya ada tepat di depan mata. Tersangka utama kasus ini adalah Sunardi, pria berusia 44 tahun yang merupakan nasabah dari koperasi tempat Sri bekerja. Keseharian Sunardi diketahui merupakan seorang kuli bangunan. Hubungan antara keduanya murni profesional, antara penagih dan orang yang berutang. Pelaku langsung menjadi target utama karena bukti tak terbantahkan. Jasad Sri disembunyikan di dalam kamarnya sendiri, tepat di balik spring bed tempatnya beristirahat. Menyadari kedoknya telah terbongkar, insting bertahan hidup sang pembunuh pun langsung mengambil alih. Begitu menyadari bahwa jasad Sri telah ditemukan, wajah tenang Sunardi berubah panik. Seketika itu juga, ia langsung kabur melarikan diri ke arah luar rumah, menembus pekatnya malam. Pak RT Misan yang mendapati hal tersebut tidak tinggal diam. Ia secara heroik langsung berlari mengejar Sunardi. Aksi kejar-kejaran yang dramatis pun terjadi di tengah perkampungan. Pelarian Sunardi akhirnya terhenti ketika ia terjebak di jalan buntu. Tanpa ada perlawanan lagi, ia akhirnya tertangkap. Dengan sigap, Misan membuka baju yang dikenakan Sunardi, lalu menggunakan baju tersebut untuk mengikat tangan pelaku agar tidak bisa kabur lagi. Sunardi pun diseret kembali ke lokasi temuan dan diserahkan kepada polisi. Penangkapan malam itu hanyalah awal dari rentetan fakta mengerikan tentang siapa sebenarnya sosok Sunardi di mata orang terdekatnya. Setelah diselidiki, kepribadian asli Sunardi perlahan terkuak. Warga sekitar memberikan keterangan bahwa kuli bangunan ini memang memiliki tabiat yang kurang baik dan jarang berkomunikasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Fakta yang lebih kelam justru diungkapkan oleh anak tirinya sendiri, pria berusia 30 tahun bernama Edir Rianto. Menurut Edir, ayah tirinya itu memiliki hobi buruk, yakni mabuk dan bermain judi. Tak hanya itu, Edir juga bersaksi bahwa Sunardi kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibunya. Profil pelaku ini sangat berbanding terbalik dengan sosok korban Sri yang masih muda dan bekerja keras mencari nafkah. Tabiat buruk inilah yang ternyata menjadi pemicu malapetaka ketika masalah finansial datang menghampiri. Motif dari pembunuhan Sri berakar murni dari rasa kesal dan masalah utang. Sunardi diketahui memiliki utang pokok di koperasi sebanyak 2,7 juta rupiah, yang dengan bunga menjadi 4 juta rupiah, dengan skema dicicil selama 10 bulan. Sunardi merasa sangat kesal kepada korban karena Sri dinilai terlalu sering menagihnya. Puncak dari konflik ini terjadi ketika Sunardi yang sudah dipenuhi amarah, sengaja menunggu kedatangan Sri ke rumahnya. Di ruang tamu rumah yang sempit itu, ketegangan antara penagih dan sang nasabah mencapai titik didihnya. Di saat kedatangan Sri ke rumahnya, Sunardi sudah secara terang-terangan mengutarakan bahwa dirinya belum memiliki uang sepeser pun untuk membayar cicilan utang. Namun sebagai debt collector yang dituntut target, Sri bersikukuh agar Sunardi segera melunasi utangnya hari itu juga. Sri bahkan memilih terus berdiam diri di rumah tersebut dan menolak pergi sebelum utang itu dibayarkan. Sikap keras kepala korban ini memicu emosi Sunardi. Gelap mata, Sunardi menyerang Sri dan langsung menjerat leher korban dengan kuat menggunakan kerudung yang sedang dikenakan oleh wanita malang tersebut. Serangan mendadak itu membuat jalan napas Sri tertutup, hingga akhirnya ia tidak bernyawa. Setelah membunuh Sri, Sunardi menarik tubuh korban menuju kamar dan menyembunyikannya. Ia sempat merampas sepeda motor korban dan menitipkannya di tempat penitipan sebelah rumah sakit Medika Rasa. Sunardi sebenarnya sudah berencana untuk membuang jasad Sri ke dalam septic tank di belakang rumah. Namun rencananya gagal karena rekan kerja korban terlanjur datang ke rumahnya. Penyelidikan polisi terhadap senjata dan niat membuang ke septic tank ini secara tidak terduga membongkar sebuah kotak Pandora masa lalu pelaku.
Selain menemukan jasad Sri, polisi mendapati bahwa senjata utama pelaku adalah kerudung milik korban sendiri. Namun, misteri ini berubah menjadi jauh lebih gelap. Kabar penangkapan Sunardi terdengar oleh sang anak tiri, Edir Yanto. Edir teringat pada ibunya, Almaidah, istri kedua Sunardi, yang menghilang secara misterius sejak November 2022 setelah berpamitan menemui pelaku. Berbekal kecurigaan itu, Edir kembali melaporkan kasus hilangnya sang ibu ke Polsek Cibarusa. Berbekal keterangan itu, polisi membongkar septic tank di belakang rumah pelaku. Di sana, mimpi buruk menjadi nyata. Ditemukan kerangka manusia lengkap dengan pakaian terakhir yang dikenakan sebelum meninggal dunia, yang tak lain adalah jasad Almaidah. Penemuan tengkorak ini memaksa Sunardi untuk tak bisa lagi mengelak dari dosa-dosanya di masa lalu. Setelah diinterogasi secara mendalam oleh pihak kepolisian, Sunardi tidak bisa mengelak lagi. Ia mengakui bahwa Almaidah tidak pernah pergi menjadi TKW ke Malaysia, seperti yang selalu ia jadikan alasan kepada Edir. Ia mengakui telah membunuh istri keduanya itu. Awalnya ia berdalih karena cemburu dan menuduh istrinya berselingkuh. Namun polisi tak langsung percaya. Akhirnya, motif sebenarnya terbongkar. Pembunuhan pada November 2022 itu terjadi karena Almaidah meminta kembali sertifikat tanahnya untuk dibalik nama ke anaknya. Sunardi kebingungan karena sertifikat itu ternyata sudah ia gadaikan sebesar 50 juta rupiah. Dan uangnya ludes digunakan untuk berfoya-foya dan bersenang-senang. Terjadi keributan hebat, lalu Sunardi membunuh istrinya dengan metode yang sama persis saat ia membunuh Sri, yakni menjerat leher korban menggunakan kerudungnya sendiri. Fakta ini menjadi pukulan telak yang menghancurkan batin keluarga korban yang tersisa. Penemuan tulang belulang sang ibu menjadi pukulan terberat bagi Edir Yanto. Sontak hal tersebut membuat Edir menangis histeris. Hatinya hancur berkeping-keping menemukan ibu yang selama ini ia cari-cari ternyata sudah berkalang tanah dan menjadi kerangka di halaman belakang rumah ayah tirinya sendiri. Kebohongan licik yang ditutupi rapat oleh Sunardi selama bertahun-tahun pada akhirnya runtuh meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi pihak keluarga. Setelah fakta-fakta mengerikan ini terungkap, tibalah waktunya bagi sang pelaku untuk menghadapi palu keadilan. Kasus ini kini berada di tangan pihak yang berwajib. Atas perbuatannya yang dengan sadis merenggut nyawa 2 orang wanita tak bersalah, Sunardi akhirnya dijebloskan ke tahanan. Kepolisian secara resmi menjerat Sunardi dengan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Dengan 2 nyawa yang melayang di tangannya, ancaman hukuman maksimum yang harus ia hadapi adalah pidana penjara seumur hidup. Itulah kisah nyata yang kita bahas kali ini. Sebuah kasus yang berawal dari laporan orang hilang, tetapi justru membuka tabir kejahatan lain yang selama bertahun-tahun tersembunyi. Menurut kalian, apakah kebohongan Sunardi tentang hilangnya Almaidah akan terus tertutup rapat? Jika saja ia tidak tersulut emosi dan mengeksekusi Sri Pujayanti pada hari itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Kejahatan dan kebohongan. Serapat apapun ia dikubur di dasar bumi, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk naik ke permukaan dan menuntut keadilan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.